Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di saat Lu Hao mendengar pembicaraan mereka, Lu Hao menjatuhkan buku teknik di tangannya, yang membuat tiga orang itu terkejut. Lu Zhan bertanya, "Siapa?" Lu Hao yang tersadar akan kesalahannya, dia pun bergegas mengambil bukunya, seraya menjelaskan dengan canggung jika dia hanya lewat. Fang Yun yang mengenali Lu Hao pun wajahnya memerah. Dia tergagap karena tak mengira Lu Hao ada di sana. Dengan rasa malunya, Fang Yun langsung bergegas meninggalkan mereka bertiga yang terkejut dan kebingungan dengan tingkah laku Fang Yun. Saat Fang Yun berlari, dia juga mengatakan bahwa dia tidak mendengar apapun, juga tidak mengatakan apapun. Setelahnya, Lu Zhan dan Lu Wo tersadar dan berpaling ke arah Lu Hao. Lu Zhan sangat marah karena menganggap Lu Hao berani merebut wanitanya. Begitu juga dengan Lu Wo yang menunjuk Lu Hao dengan mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan masalahnya dengan Lu Hao yang telah memukulnya sebelumnya. Para murid di sekitar mereka yang melihat kejadian itu pun saling berdiskusi. Mereka mengenali Lu Hao yang dimana adalah murid sekte dalam yang baru, sekarang dalam masalah. Sepertinya mereka akan berkelahi. Di sisi lain, Lu Wo langsung menerjang ke arah Lu Hao seraya mengatakan bahwa sebelumnya Lu Hao menyergapnya dengan ki, sehingga membuatnya pingsan. Dan hari ini, Lu Wo berjanji akan memberi pelajaran pada Lu Hao. Di saat Lu Wo beberapa meter di hadapan Lu Hao hanya mengangkat tangannya, seraya mencemooh Lu Wo. Dengan ki yang menyelimuti tangannya, Lu Hao menghantamkannya tepat ke dahi Lu Wo. Dia mengatakan bahwa dia harus masih kembali untuk membaca buku. Lu Wo yang terkena serangan tersebut langsung terbentur ke tanah dengan cairan merah yang menetes dari hidung dan mulutnya, dan seketika membuatnya tak sadarkan diri. Lu Zhan yang melihat itu tentu saja terkejut, begitu juga para penonton. Mereka tak percaya bahwa Lu Hao berhasil mengalahkan Lu Wo hanya dengan satu gerakan. Mereka bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang dimiliki murid baru sekte dalam ini? Lu Zhan sangat geram. Ia merasa ini semua tidak bisa dibiarkan. Dia mengancam Lu Hao yang hanya murid baru, tetapi berani bersikap arogan kepada adiknya Lu Wo. Lu Zhan menganggap Lu Hao terlalu arogan sampai tidak sadar tingginya langit dan bumi. Dia pun langsung melancarkan serangan kepada Lu Hao. Para penonton yang melihat Lu Zhan menyerang mereka kembali berdiskusi. Situasinya agak buruk. Karena jika Lu Zhan sudah bertindak, apalagi dengan kultivasi Lu Zhan yang lebih kuat daripada Lu Hao yang sudah berada di level 6. Salah satu dari mereka juga menimpali. Saat Lu Zhan bergerak, ini pasti akan. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, apa yang terjadi selanjutnya tidaklah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Karena Lu Hao berhasil menghantam Lu Zhan dengan ekspresi datar. Lu Hao berkata dengan bertanya, "Siapa kau?" Karena berani bersikap arogan di hadapannya, Lu Zhan terpental beberapa meter dan menghantam permukaan tanah dengan memuntahkan seteguk darah merah dari mulutnya yang diiringi teriakan kesakitan. Lu Hao menghampirinya. Dia menatap Lu Zhan dengan tatapan membunuh. Lu Hao mengingatkan jika dia tidak peduli dari klan mana Lu Zhan berasal. Dan jika bukan karena aturan sekte Xuan Jian yang melarang muridnya untuk membunuh, Lu Hao berjanji bahwa dia pasti sudah mengirim Lu Zhan ke Raja Neraka sekarang. Lu Zhan yang mendengar itu tubuhnya bergetar. Dalam hatinya dia tidak menyangka dengan kekuatan Lu Hao. Bagaimana bisa Lu Hao lebih kuat darinya? Lu Zhan pun mencoba memprovokasi Lu Hao dengan mengatakan bahwa kakaknya, Lu Wei, akan segera kembali dari misi dalam 10 hari. Dan apa Lu Hao berani menantangnya di arena pertarungan?
Lu Hao yang mendengar itu dia tidak langsung merespon, namun menginjak tangan Lu Zhan. Setelahnya berkata bahwa Lu Zhan sangat konyol dengan berpikir bahwa Lu Hao harus menerima tantangan tersebut. Saat Lu Zhan bilang bahwa dia ingin bertarung dengannya, Lu Hao juga menambahkan bahwa dia bukanlah ayahnya. Dia tidak akan memanjakannya. Di saat Lu Hao beranjak pergi, Lu Zhan kembali berkata, jika begitu, kalau Lu Hao bisa mengalahkan kakaknya, Lu Zhan berjanji akan memberi Lu Hao 100.000 koin emas dan senjata tingkat tinggi. Para penonton yang mendengar itu mereka terkejut. Mereka tak menyangka Lu Zhan menawarkan lebih banyak keuntungan. Mereka bertanya-tanya, apa Lu Hao akan tetap menolaknya? Karena bagaimanapun juga, antara kekayaan dan nyawa seseorang, sudah jelas mana yang lebih penting. Lu Hao dengan jiwa miskinnya menoleh dan langsung setuju untuk menerima tawaran tersebut. Lu Zhan yang mendengar itu, dia sangat bersemangat dan menyatakan bahwa mereka sudah sepakat. Para penonton pun dibikin riuh oleh keputusan Lu Hao. Mereka bertanya-tanya, apa Lu Hao sudah gila? Mereka beranggapan dengan Lu Hao yang hanya berada di level 3 menghadapi level 9. Semua orang pasti sudah tahu siapa pemenangnya. Setelah kesepakatan tersebut, Lu Hao bergumam. Dia ingat saat masih berada di tahap Qi Condensation, dia hampir terbunuh oleh Huang Hong yang berada di tahap True Qi. Namun sekarang, dia dan Lu Wei sama-sama berada di tahap True Qi. Jadi sulit mengatakan siapa yang akan menang. Lu Zhan yang berusaha bangkit tersenyum penuh kemenangan. Karena yang semua orang tahu, Lu Wei hanya berada di tahap True Qi ke-9. Tapi yang dia sadari dari Lu Wei adalah Lu Wei memiliki senjata tingkat tinggi yang bisa meningkatkan kekuatannya sebanding dengan tahap Saint Martial Realm lapisan pertama. Dan Lu Zhan bisa merasakan dari gerakan Lu Hao bahwa Lu Hao memang memiliki teknik dari klan Lu mereka. Lu Zhan memanfaatkan pertarungan nanti dengan menyuruh Lu Wei agar Lu Hao menunjukkan tekniknya. Dan waktu terus berlalu. Scene berpindah di puncak Taiyun Peng. Master Xiang bertanya pada Lu Hao karena dia mendengar bahwa Lu Hao mengatur pertarungan dengan seseorang. Master Xiang pun memberikan ceramah pada Lu Hao karena Lu Hao dalam status murid baru di puncak Taiyun dan Lu Hao sudah membuat masalah. Master Xiang menganggap Lu Hao mempermalukan puncak Taiyun. Catatan, untuk nama puncak Taiyun Peng diganti dengan puncak Taiyun. Melanjutkan perkataan Master Xiang, dia mengatakan akan menghukum Lu Hao untuk memakan berutu ayam. Dan Master Xiang akan makan paha ayam, sedangkan Mo Feifan akan memakan cekernya. Lu Hao hanya tersenyum kecut dengan patuh. Senior maupun sedikit membela Lu Hao dengan mengatakan bahwa dia mendengar kalau Lu Hao menang, dia bisa mendapatkan 100.000 koin emas. Master Xiang yang ingin melahap paha ayam tersebut dibuat terkejut. Dia mengurungkan niatnya melahap paha ayam tersebut dan meletakkannya di mangkuk Lu Hao, yang membuat Lu Hao terkejut dan menanyakan apa maksud Master Xiang tersebut. Lalu ekspresi Master Xiang mendadak berubah serius. Dia berkata pada Lu Hao dengan memanggilnya murid dan mengatakan, saat Lu Hao mengatur pertarungan dengan seseorang, itu pasti untuk menegakkan keadilan. Dia pun sekarang mengerti. Lalu berkata pada senior Mo untuk memastikan kemenangan Lu Hao dan menyuruhnya setelah selesai makan untuk mengajari skill uniknya pada Lu Hao. Mo Feifan pun setuju. Di sisi Lu Hao matanya berbinar mendengar hal tersebut. Lalu Master Xiang memberikan semua ayamnya pada Lu Hao. Dia menyuruh Lu Hao untuk memakannya untuk memulihkan tubuhnya. Lu Hao yang diperlakukan seperti itu, dia merasakan perasaan ketika memiliki perlindungan seorang master. Dia merasa hangat. Lalu beberapa saat setelahnya, terlihat Lu Hao nampak sangat terkejut. Dia masih tidak percaya dengan apa yang senior Mo jelaskan padanya.
Senior Mo bilang jika Lu Hao menang 100.000 koin emas itu, dia harus memberikan 90% untuk Master Siang. Senior Mo pun membenarkan dan menceritakan bahwa Master itu pecandu judi. Dan puncak tayun mereka miskin karena dia selalu kalah. Dan mengingatkan Lu Hao jika dia tidak memberikan koin itu padanya, maka Lu Hao harus berhati-hati karena dia mungkin akan dipukuli. Lu Hao pun sadar dengan tingkah dari Master Siang sebelumnya yang memberinya paha ayam bahwa itu tidaklah gratis. Lu Hao pun menghela napasnya berat. Senior Mo juga menjelaskan jika Master tidak akan mengambil uangnya secara cuma-cuma. Setelahnya Senior Mo meminta Lu Hao memperhatikan dirinya baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia pun melompat, lalu mengeluarkan skillnya yang bernama Celestial Horizon. Setelah serangan itu dilepaskan, terlihat beberapa ledakan terjadi di area bebatuan tersebut dan menghancurkannya. Lu Hao yang melihat itu dibuat takjub. Lalu Senior Mo mengatakan bahwa teknik itu bernama Celestial Horizon dan memiliki rank bumi. Lu Hao pun bertanya, apa seniornya itu akan mengajarkan teknik itu padanya. Lu Hao merasa teknik itu seperti ombak. Dengan kekuatan itu, bisa menghancurkan banyak puncak. Senior Mo pun berkata, sekali Lu Hao menguasainya, itu bisa membalikan sungai dan laut. Dan dari apa yang dia tahu, Lu Wei yang akan bertarung dengan Lu Hao itu bukan truki lapisan 9 biasa. Lalu Senior Mo pun menyentuh dahi Lu Hao, mengirim informasi teknik tersebut langsung ke pikirannya. Seraya mengatakan jika dia akan memberikan skill tersebut pada Lu Hao. Setelah selesai, Senior Mo menyuruh Lu Hao untuk cepat bisa membantu master mereka agar memenangkan koin emas yang menjadi taruhan. Lu Hao pun mengerti. Melihat Lu Hao yang ingin mencoba teknik tersebut, Senior Mo bergumam. Karena Lu Hao pertama kalinya menggunakan teknik itu, dia tidak yakin apa Lu Hao bisa menguasainya dengan baik. Senior Mo sendiri bisa melepaskan teknik itu sampai 5 level saat dia pertama kali mempelajarinya. Bocah ini memiliki bakat. Dia berharap Lu Hao bisa melepaskan setidaknya 2 level. Lu Hao pun memulai tekniknya. Setelah teknik tersebut dilepaskan, itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Gelombang dari teknik itu menyebar ke semua area tebing batu.